Seharusnya kata Jokowi subsidi di APBN yang merupakan uang negara diprioritaskan untuk masyarakat tidak mampu, Pak. Itu semua berkaitan, Pak. Pertalite ini yang beli Gojek, ya ojek online, semuanya, Pak. Pertalite ini masyarakat mampu yang mana, Pak, yang menikmati Pertalite semuanya, Pak. Tapi itulah Pak Jokowi kan memang hebat. Lanjut Pak, 3 periode sepakat. Dah. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Gua boleh nyalain rokok ya? Ya boleh dong ya. Udah, kalau ngebahas BBM ini kayaknya gue harus ngerokok gitu, tapi kan gue jauh dari pom bensin gitu biar nggak kebakar tuh pom bensin kalau di kamar gini, soalnya ini mengganggu healing ya. Kabar ini mengganggu healing gitu. Di antara banyaknya kabar tentang Indonesia, tentang ketidakadilan, tentang masalah rekayasa kasus, oknum polisi, lembaga-lembaga negara yang pemborosan menurut kami ya seperti ya, apa Komnas HAM kemarin, Kompolnas, macam-macam ya. Nih BBM naik begini serius nih, bikin gak enak tidur, bikin. Soalnya gue tahu rakyat lagi sengsara, banyak orang susah, tapi luar biasa Pak Jokowi. Pak Jokowi luar biasa, beliau sudah berupaya sekuat tenaga. Ada berita begini nih, naikkan harga BBM, Presiden Jokowi mengaku telah berupaya sekuat tenaga lindungi rakyat dari gejolak global. Yang ngomong Pak Jokowi nih guys, kalian masih percaya? Babe, udahlah ya begitu ya. Beliau bilang 500 berapa triliun itu subsidi membengkak. Antoni Budiawan ngomongnya cuman ya Allah berapa triliun, cuman
Ya jauh selisihnya. Tapi beliau yang bilang begini nih, sekuat tenaga apa tenaganya ya? Lindungi rakyat dari gejolak global. Kalau di lokal sini baik, gejolak global kayak apapun juga gua rasa nggak ngaruh gitu. Karena Indonesia ini kuat gitu mestinya, jadi negara kuat gitu. Jangan gara-gara global. Jadi jangan sampai gini ya kesannya itu gara-gara gejolak global pejabat memanfaatkan untuk mencari kekayaan sendiri gitu, yang susah rakyat. Dan ini Pak Jokowi ditemani udah sama dua perempuan cantik yang luar biasa ya. Yang satu Sri Mulyani, yang satu Tri Risma hari ini. Luar biasa dua-duanya itu. Kita baca dah beritanya ya. Pak Jokowi mau 3 periode seumur hidup dah Pak, nggak apa-apa dah. Iya. Kalau ada yang bilang Pak Jokowi 3 periode seumur hidup. Rakyat Indonesia mendukung kok. Ya kan, dinaikkan juga. Rakyatnya juga ramai cuma di medsos kok ya. Ya. Oke, kita baca dulu beritanya guys. Dilansir dari tv1news.com. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia dengan tetap menyalurkan subsidi melalui APBN. Harga minyak dunia turun. Harga minyak dunia turun. Jadi yang dilindungi apa ini? Lanjut bacanya ya. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun rupiah. Dan itu akan meningkat terus, kata Presiden dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu. Minyak dunia turun, Pak. Minyak dunia turun. Jokowi mengemukakan sebanyak 70% dari belanja subsidi di BBM yang telah disalurkan pemerintah malah dinikmati kelompok masyarakat mampu atau yang memiliki mobil pribadi. Seharusnya, kata Jokowi, subsidi di APBN yang merupakan uang negara diprioritaskan untuk masyarakat tidak mampu. Pak, itu semua berkaitan Pak. Pertalite ini yang beli Gojek, ya ojek online, semuanya Pak. Pertalite ini masyarakat mampu yang mana Pak yang menikmati Pertalite? Semuanya Pak. Tapi itulah Pak Jokowi kan memang hebat. Lanjut Pak, 3 periode sepakat. Dah, lanjut lagi bacanya. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan di situasi yang sulit, kata dia. Rakyat kira-kira ngambil keputusan apa nih? Rame di medsos atau gimana rakyat? Gue sih ada ide ya, ide bagus, nggak ngelawan, nggak rusuh, nggak. Ya, kita kalau udah nggak mampu ya minta di negara gitu, dihidupi oleh negara. Gimana caranya be? Itu penjara itu kan dihidupi negara ya. Ya nggak tahu deh, apa bisa ya kita mensurkarelakan diri gitu, rame-rame gitu 1.000 orang, Pak tolong penjara kami perlu makan gitu. Bisa nggak begitu ya? Boleh nggak begitu? Iya kan? Lagi perlu makan lo di penjara itu kan dijamin oleh pemerintah ya, oleh negara. Jadi daripada ngegembel kita hidup di penjara aja. Rame, tapi apakah cukup penjara itu ya? Pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi BBM untuk bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Karena itu dengan pengalihan subsidi BBM maka akan terjadi penyesuaian harga BBM. Kesian rakyat ya, kesian rakyat. Tapi ya lebih kesian pejabat lah. Ya, nggak boleh rakyat melanggar hukum, nggak boleh. Yang kesian itu pejabat kita guys, sudah berpikir keras, sudah kesian. Ya harus naik pokoknya. Jadi pejabat kita itu harus hidup nikmat. Pejabat kita itu harus kemana-mana dikawal, pakai baju yang kemejanya jutaan. Kalau rakyat udahlah, kita ini berjuang untuk jadi bukan pemerintah mensejahterakan rakyat, kayaknya rakyat mensejahterakan pejabat. Sekarang ini kayaknya seperti itu. Gimana caranya rakyat bisa mensejahterakan pejabat? Kalau perlu berkorbanlah rakyat. Lanjut Pak Jokowi, lanjut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemerintah telah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi Pertalite menjadi Rp10.000 per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter mulai Sabtu pukul 14.30. Ya, naik berapa itu ya? 2.350. Ya. Pemerintah juga menyesuaikan harga BBM subsidi untuk solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Naik Rp1.650. Untuk BBM non subsidi, pemerintah menyesuaikan harga Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Iya Pak. Ini berlaku 1 jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini. Jadi akan berlaku mulai pukul 14.30 kata WIB, kata Arifin. Pemerintah resmi memutuskan skema pengalihan subsidi BBM menjadi bantuan sosial sehingga harga BBM mengalami penyesuaian. Saat ini anggaran subsidi dari kompensasi energi telah mencapai 502,4 triliun di APBN 2022 yang terdiri atas subsidi energi 208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar 293,5 triliun rupiah. Subsidi BBM dialihkan menjadi bantuan sosial tambahan sebesar 24,7 triliun yang sudah mulai disalurkan pada 31 Agustus 2022. Menurut kalian gimana guys? Menurut gue ngapain dialihkan gitu? Ngapain maksa dialihkan gitu? Sementara keadaan ini masih seperti ini. Ya ini makin parah gitu. Nah kalau alasan Pak Jokowi itu gejolak global, lah minyak dunia turun. Ya minyak dunia itu turun. Harga minyak dunia lagi turun, tapi terpaksa naik gitu. Bingung kita. Dan yang membuat gue bingung lagi ya sudahlah. Jadi memang rakyat kita ini memang adalah rakyat yang memang bekerja keras untuk mensejahterakan pejabat. Kalau pejabat, ya gitulah. Katanya sih mau dialihkan bentuk bantuan. Loh, kalau bantuan harga naik ya Allah. Bingung gue ya. Udah ya guys. Nah, tapi ya kembali lagi kepada rakyat. Sekali lagi kembali lagi kepada rakyat Indonesia. Kalau kalian bersatu, siapapun pemimpinnya, apapun sistemnya, rakyat yang akan menang. Karena nggak masuk di akal gue gitu. Ini global itu dunia gitu kan. Sementara di Indonesia sendiri, Indonesia ini kaya raya luar biasa, kok bisa ikut kacau gitu. Ini cara bernegaranya gimana gitu. Mestinya rakyat Indonesia itu bisa makmur, bisa minyak punya. Kita punya minyak. Kita punya kilang minyak, guys, punya sumber minyak, punya. Indonesia ini punya. Lah yang gue bingung minyak mentah kalau dijual keluar kita beli minyak matang gitu. Nah kenapa nggak minyak mentahnya itu kita olah sendiri dengan teknologi yang kita punya sendiri, dengan orang-orang kita punya sendiri, kita SDM-nya ada. Ini sebetulnya hanya ingin keinginan dari pemerintah ini ada nggak sih mensejahterakan rakyat gitu? Ini apakah kita akan menjadi seperti Sri Lanka gitu? Apa katanya revolusi? Kayaknya berat revolusi. Soalnya rakyat Indonesia itu berbahagia dengan sengsara kayaknya. Paham maksud gue? Rakyat Indonesia berbahagia dengan sengsara. Jadi kalau disengsarakan merasa bahagia gitu. Karena nggak pernah ada gerakan, nggak pernah ada turun ke jalan, nggak pernah. Semuanya paling banter medsos, paling banter. Artinya apa guys? Dalam keadaan yang seperti ini rakyat itu masih menikmati kok. Luar biasa. Hutang, keadilan, udahlah. Sampai bingung gue ngomonginnya keadaan sekarang. Tapi yang paling utama adalah keadaan rakyat Indonesia yang masih menikmati semua keadaan ini. Karena paling banter rame di medsos. Paling banter. Sedikit yang turun ke jalan. Sedikit. Ada sih yang turun ke jalan. Apakah dengan naiknya BBM ini menjadi gejolak besar? Kita lihat nanti sama-sama. Apakah akan bergejolak rakyat Indonesia? Di daerah-daerah udah mulai bergejolak. Apakah akan bergejolak? Kita lihat. Bagi rakyat yang mau berjuang, pasti akan bergerak. Itu aja dari gue.
Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin gue ya, gue harus ngerokok untuk meredam supaya nggak terlalu emosional gitu ngebahas ini BBM sekarang. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Ini keju asin ya, tapi ini gue mau nyoba yang original karena gue memang ori gitu kayaknya ya kan, nggak mau setting-setting. Enak, kriuk-kriuk. Alhamdulillah. Udah gitu aja, nanti ada yang protes katanya gue ngomong sambil makan, padahal bukan haram juga ya. Ya langsung dipesan, ada nomor teleponnya di bawah. Thank you.